Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahyin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Allah tidak pernah menghentikan di dalam memberikan nikmatnya pada kita semuanya, meskipun hanya sesaat. Setiap detik, setiap saat Allah selalu memberikan nikmatnya pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, yang perlu kita sadari bersama dan yang perlu kita pahami bersama adalah setiap nikmat yang telah Allah berikan pada kita wajib untuk disyukuri. Mensyukuri nikmat berarti menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati perintah-perintahnya Allah. Apapun bentuk nikmat yang telah Allah berikan pada kita, maka Allah perintahkan agar kita menggunakan nikmat itu untuk mengabdi hanya kepada Allah. Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Berarti apapun nikmat yang telah Allah berikan, Allah perintah agar dipakai untuk mengabdi kepada Allah, dipakai untuk tunduk patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mukmin di dunia tidak bebas. Rasul menjelaskan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi mukmin dan surganya orang kafir. Artinya, setiap nikmat yang telah Allah berikan pada mukmin menggunakannya untuk mentaati Allah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir di dalam menggunakan pemberian Allah tidak dipakai untuk taat pada Allah karena dia ingkar pada Allah, tetapi penggunaan nikmat bagi orang kafir dipakai untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri atau mengikuti keinginan nafsunya. Itulah bedanya dengan orang mukmin. Jadi sangat jelas dunia itu merupakan penjara bagi mukmin dan surganya orang kafir. Artinya orang mukmin dalam menggunakan setiap nikmat yang telah Allah berikan hanya untuk mengabdi kepada Allah, liya'budun, hanya untuk tunduk dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri, bukan untuk mengikuti keinginan nafsunya. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, dimanapun saja berada, kita berusaha untuk selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Sering saya gambarkan, saya berikan contoh berulang-ulang. Lisan bisa berkata nikmat yang sangat besar dari Allah. Maka gunakan lisan untuk taat kepada Allah. Gunakan lisan untuk mengabdi hanya kepada Allah. Cirinya bagaimana? Kebaikan. Yang dinamakan taat kepada Allah berarti berbuat baik pada Allah. Mengabdi kepada Allah, berbuat baik pada Allah. Bersyukur kepada Allah, berbuat baik pada Allah. Tawakal pada Allah, berbuat baik pada Allah. Berprasangka baik pada Allah. Takwa Allah, berbuat baik pada Allah.
Jadi hidup ini hanya untuk berbuat kebaikan. Kalau kita menghamba kepada Allah, kita akan sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki pada kita, dan Allah yang menghidupkan kita. Oleh karena itu, setiap aktivitas apapun yang kita jalankan, kita belajar semaksimal mungkin hanya untuk taat kepada Allah, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan aturan dirinya sendiri. Dan semuanya, saudaraku dimanapun saja berada, diberikan kemampuan oleh Allah menggunakan lisannya berkata benar, untuk mengabdi kepada Allah, untuk bersyukur pada Allah, menggunakan penglihatannya untuk melihat yang benar, untuk mengabdi kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan yang benar, untuk mengabdi kepada Allah, tunduk patuh pada Allah, menggunakan hartanya dibelanjakan yang benar, untuk mengabdi kepada Allah, untuk tunduk dan patuh pada Allah, menggunakan semua pemberian Allah, menggunakan semua nikmat Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sebab jika ada salah satu dari nikmat yang telah Allah berikan kemudian dipakai untuk maksiat pada Allah, berarti mengkufuri nikmatnya Allah. Allah memberi ancaman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, lisannya dipakai maksiat pada Allah, matanya dipakai maksiat kepada Allah, telinganya dipakai maksiat kepada Allah, hatinya dipakai maksiat pada Allah, akalnya, ilmunya, hartanya. Jika semuanya atau sebagian dari nikmat Allah dipakai untuk maksiat kepada Allah, itu bertanda mengkufuri nikmatnya Allah. Apa ancamannya? Inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat pedih. Siksa yang terpedih di dunia adalah tidak dirahmati Allah, tidak dibimbing oleh Allah sehingga kesulitan untuk berbuat kebaikan, tapi banyak kemudahan untuk berbuat maksiat. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita belajar semaksimal mungkin menggunakan setiap nikmat yang telah Allah berikan untuk taat kepada Allah, karena itu bentuk perwujudan syukur pada Allah. Sehingga janji Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita semuanya jika kita mampu mensyukur nikmat Allah. Akan tetapi jika kufur pada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk maksiat pada Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Dan siksa terpedih di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah sehingga kesulitan berbuat kebaikan, tapi banyak kemudahan jika mau berbuat maksiat. Naudzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.